Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Hasil pertandingan Liverpool versus Manchester United skor 4-0. Liverpool menghajar Manchester United dengan skor telak 4-0 dalam duel pekan ke-30 Premier League musim ini, Rabu 20 April. Pertandingan berjalan berat sebelah. Bermain di Anfield, The Reds menggempur setan merah sejak menit awal. United tampak kelimpungan menghadapi serangan. Pertandingan terlalu mudah bagi Liverpool. Pesta 4 gol Liverpool kali ini dimulai oleh Luis Diaz pada menit ke-5. Lalu diteruskan oleh Mohamed Salah pada menit ke-22 dan 85 dan Sadio Mane pada menit ke-68. United tidak bisa mencetak gol balasan. Hasil ini mengantar Liverpool naik ke puncak klasemen sementara, sedangkan United harus tertahan di peringkat ke-6. Ralf Rangnick ingatkan Marcus Rashford perbaiki performa atau tersingkir. Manajer interi Manchester United Ralf Rangnick memberikan sebuah peringatan kepada Marcus Rashford untuk segera memperbaiki performanya di atas lapangan. Jika tidak, United sudah punya Anthony Elanga yang siap untuk menggeser posisinya di dalam tim utama United. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa dalam 2 bulan terakhir performa Marcus Rashford di Manchester United sedang mengalami penurunan. Bahkan akibat buruknya penampilan Rashford membuat sang pemain mulai akrab dengan bangku cadangan. Bahkan pada laga terakhir kontra Norwich City, Ralf Rangnick lebih memilih untuk memasang Anthony Elanga sebagai starter, sementara Rashford hanya bermain sebagai pemain pengganti. Ralf Rangnick sendiri menilai keputusannya untuk mencadangkan Rashford sudah tepat. Sang manajer juga mengingatkan Rashford untuk segera memperbaiki performa jika tidak ingin tempatnya digusur oleh Anthony Elanga. Saya harus memutuskan antara Rashford ataupun Elanga yang bermain saat melawan Norwich City, ungkap Rangnick seperti dilansir dari Manchester Evening News. Saya rasa Anthony bermain dengan bagus dan dia berperan besar dalam terciptanya gol pertama Ronaldo saat itu. Namun dia juga melakukan sesuatu yang lain di laga tersebut. Untuk pertama kalinya dalam karirnya dia bermain sebagai bek kanan dan dia tampil bagus selama 20 menit. Dia bertahan dengan sangat bagus dan juga sukses merebut banyak bola selama 20 menit bermain di posisi itu, ungkap Rangnick. Saya baru memainkan Marcus Rashford sekitar 25 menit akhir laga melawan Norwich. Jadi itu bisa memberikan gambaran mengenai dirinya. Dan jika dia ingin bermain lebih lama, dia harus meningkatkan permainannya, pungkas dari Rangnick. Demi rombak Old Trafford saat hutang menggunung, Manchester United bakal pangkas anggaran transfer Erik ten Hag. Setelah menjadi markas Manchester United selama lebih dari 120 tahun, Old Trafford akhirnya direncanakan untuk direnovasi. Tidak tanggung-tanggung, raksasa Liga Inggris tersebut mencanangkan pemugaran skala besar dengan tujuan menambah kualitas fasilitas sekaligus kapasitas penonton. Old Trafford memang dikenal sebagai stadion yang besar dengan 74.000 lebih tempat duduk, namun bukan stadion terbaik di dunia atau bahkan Inggris. Banyak masalah yang sebenarnya sudah dikeluhkan pengunjung tetap mereka, seperti kebocoran atap, wifi buruk, hingga adanya tikus di lapangan maupun sudut-sudut stadion. Maka dari itu, pemugaran akhirnya direncanakan mulai 14 April 2022 lalu. Panitia untuk proyek tersebut sudah dibentuk manajemen Manchester United yang bahkan siap menunjuk Populous, perusahaan arsitektur yang membangun stadion baru Tottenham Hotspur. Mike Keegan dari Milesport membocorkan bahwa Old Trafford nantinya akan diberi kira-kira 15.000 kursi tambahan, sehingga menggendutkan daya tampung mereka menjadi 88.000 orang. Penambahan kapasitas ditunjukkan untuk tribun Sir Bobby Charlton, yang merupakan salah satu dari 2 tribun terbesar selain tribun Sir Alex Ferguson. Hanya saja sumber yang sama menyebutkan jika proyek ini akan memakan biaya yang amat besar, 200 juta pounds atau setara dengan 3,7 triliun rupiah pun sepertinya tidak akan cukup. Manchester Evening News bahkan mengabarkan jika Manchester United butuh dana 1,5 miliar pounds dan nantinya Old Trafford akan menjadi stadion paling mahal di Liga Inggris. Sayangnya saat ini jumlah hutang yang menggunung membuat setan merah tidak bisa lagi mengajukan pinjaman dalam jumlah besar kepada bank. Proyek renovasi mereka pun akhirnya menimbulkan tanda tanya. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana besar adalah dengan memotong anggaran lain. Salah satu pengeluaran terbesar United adalah transfer pemain dan sektor tersebut bisa saja disunat.
Padahal musim depan mereka butuh banyak pemain baru agar bisa kembali bersaing di Liga Inggris di bawah pelatih baru yang kemungkinan besar adalah Erik ten Hag. Ralf Rangnick ungkapkan pemain Manchester United wajib dukung kinerja manajer baru. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick kembali membahas terkait rencana setan merah yang akan menunjuk manajer baru untuk musim depan. Rangnick menitipkan sebuah pesan kepada para pemainnya untuk memberikan dukungan penuh pada pelatih baru nanti. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada musim depan Manchester United akan ditangani oleh manajer permanen yang baru. Adapun penunjukan manajer yang baru merupakan bagian dari rencana perombakan besar-besaran yang ingin dilakukan oleh pihak manajemen klub. Sebelumnya United dihubungkan dengan beberapa nama pelatih top Eropa. Namun belakangan Erik ten Hag diyakini akan menjadi manajer baru United dan peresmian penunjukannya diyakini hanya masalah waktu. Terlepas dari siapa yang akan menjadi juru taktik berikutnya bagi setan merah, Ralf Rangnick hanya menitipkan sebuah pesan kepada para pemainnya. Rangnick meminta semua pemain United memberikan dukungan penuh bagi manajer baru. Para pemain harus memberikan yang terbaik, tidak peduli siapapun manajer berikutnya. Dan jika dia diumumkan dalam 1 atau 2-3 pekan ke depan, saya pikir itu tidak akan mempengaruhi situasi kami pada saat ini, ujar Rangnick kepada Sky Sport. Namun tentu saja penting untuk mengetahui siapa yang akan menjadi manajer baru, karena untuk memulai proses rekrutmen untuk menentukan pemain terbaik hanya masuk akal jika Anda tahu siapa yang akan menjadi manajer dan bagaimana dia ingin bermain, ungkap Rangnick menambahkan. Roy Keane sadis, Harry Maguire tidak layak jadi kapten United. Harry Maguire terus menjadi sorotan di Manchester United. Ex-kapten Manchester United Roy Keane percaya tidak semestinya bek tengah tersebut jadi pemimpin skuad. Maguire disorot tajam seiring performa Manchester United yang angin-anginan musim ini. Kepemimpinannya di lapangan dipertanyakan dengan setan merah sudah kebobolan 44 gol dari 32 partai di Liga Inggris. Pemain 29 tahun itu juga dinilai kerap mengambil keputusan dan tindakan yang justru menyulitkan rekan sendiri. Pada laga-leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid misalnya, Maguire membuat David De Gea kesal karena terlalu lama gocek bola di pertahanan sendiri, alih-alih mengoper kepada Rafael Varane. Gelandang legendaris United Roy Keane percaya Maguire belum cocok jadi kapten tim saat baru bergabung 3 tahun lalu. Ini membuat Maguire memikul tanggung jawab lebih besar saat dia sendiri belum punya fondasi bagus di dalam tim. Saya kasihan dengan Maguire. Itu seperti bayangkan jika saya datang ke Manchester United saat usia 20 atau 21 tahun. Cukup muda dan mereka bilang, "Oh, kamu kaptennya." Saya akan berpikir itu tidak mengungkapkan banyak hal soal anggota lainnya di dalam tim, ungkap Roy Keane. Pastinya seseorang harus berada di klub selama beberapa tahun dulu untuk jadi kapten. Siapa di United saat ini? Fakta bahwa kita membicarakan atau memikirkannya saja sudah tidak bagus. Itu tidak bagus. Well, tidak bagus Maguire mendapatkan jabatan itu karena dia masih baru di dalam klub selama beberapa tahun. Dia sebelumnya masih membiasakan diri, lalu tiba-tiba dapat tanggung jawab ekstra saat dia sendiri masih mencoba menemukan pijakan untuk dirinya, ungkap Roy Keane.